Selain menyiapkan sejumlah bukti, tim kuasa hukum Peggy juga menyiapkan sejumlah saksi, termasuk saksi ahli untuk melawan tim hukum Polda Jawa Barat. Kuasa hukum Peggy, Sugianti Iriani, meminta agar proses persidangan pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung dipimpin oleh hakim yang objektif. Persiapannya kita mempersiapkan juru bicara untuk nanti pra-peradilan, itu siapa yang akan berbicara pada saat sidang pra-peradilan, kemudian juga bukti-bukti surat juga kita sudah siapkan, sudah dileges, kemudian juga saksi-saksi juga siapa aja yang harus dihadirkan untuk menyatakan secara formil bahwa Peggy Setiawan tidak sah ditetapkan sebagai tersangka, dan juga saksi-saksi ahli pidana mungkin sudah. Terkait pra-peradilan yang diajukan kuasa hukum Peggy, Polda Jawa Barat memastikan siap menghadapi pra-peradilan Peggy, dan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas bilang, Kapolda telah memerintahkan membentuk tim hukum untuk melawan gugatan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Pra-peradilan, jadi tim pra-peradilan ini dibentuk tentunya untuk menghadapi gugatan permohonan pra-peradilan dari tersangka PS atau kuasa hukumnya, ya. Nah, sejauh ini Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim tersebut dan sudah dibentuk. Tentu kami akan menyiapkan terkait gugatan permohonan pra-peradilan yang dilakukan. Tapi sampai saat ini, ya, sampai siang hari tadi, kami dari Polda Jabar belum menerima rilas panggilan dari pengadilan. Kasus yang terjadi 8 tahun silam membuat Menkumham Yasona Lauli angkat bicara lantaran banyak memicu kecurigaan publik. Yasona mendesak Polri mengusut tuntas pelaku yang terlibat kasus Vina secara transparan dan profesional. Vina ini viral banget ya. Kita minta kepolisian Republik Indonesia menuntaskan ini dengan baik. Karena ini sudah bukan hanya di Jawa Barat, tapi sudah seluruh Indonesia menuntut ada kecurigaan, dan itu harus dibuktikan bahwa yang ada sekarang menjalani hukuman bukan orang yang seharusnya pelaku. Dan dalam hal ini kita berharap Polri dapat menuntaskan dan dengan baik sehingga jelas siapa sebetulnya pelakunya dan membawanya ke peradilan dan mendapat hukuman yang setimpal. Babak baru muncul setelah Peggy alias Peron ditangkap, sejumlah kecurigaan pun muncul lantaran banyak kejanggalan pada kasus yang terjadi 8 tahun silam, apalagi setelah polisi menghapus 2 nama DPO. Salah satu saksi kunci Liga Akbar mencabut pengakuan dan menyebut tidak mengetahui kejadian pembunuhan Vina dan Eki karena tidak berada di lokasi kejadian. Padahal dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Liga Akbar mengaku ikut dikejar geng motor bersama korban. Tak hanya mencabut pengakuan, Liga Akbar pun mengklaim diminta jadi saksi oleh ayah Eki. Sementara salah satu mantan narapidana, Saka Tatal, juga mencabut pengakuan di persidangan. Saka Tatal dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon disebut ikut menganiaya korban. Kini Saka Tatal menyebut bahwa dia dipaksa mengakui perbuatan, korban salah tangkap, dan tidak ada surat penangkapan. Berbeda dengan saksi lain, Aib, yang keterangannya dibacakan di persidangan, alias tidak hadir saat sidang, mengakui bahwa kedua korban dilempari batu dan dikejar geng motor. Aib juga mengaku kenal wajah para pelaku dan hingga 8 tahun berselang, Aib kembali muncul dan belum mengubah keterangannya. Sementara kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta atau TPF. Hotman menegaskan pembentukan TPF guna mengungkap kebenaran dan keadilan lantaran BAP tahun 2016 saat kasus terjadi penuh kejanggalan hingga hilangnya 2 DPO pasca Peggy ditangkap. Dan ini putusan sudah final, sudah inkrah. Sekarang dirubah lagi dengan penyidikan yang begitu singkat. Makanya kita mengatakan masyarakat sudah tidak akan dapat lagi mengharapkan keadilan jangka panjang, tidak akan puas kalau hanya menunggu Peggy disidangkan. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi agar membentuk tim pencari fakta
dari kalangan universitas yang ahli-ahli hukum pidana untuk menyelidiki dari mulai tahun 2016 sampai sekarang. Kasus pembunuhan Vina tak hanya jadi sorotan publik, tapi juga Presiden Joko Widodo. Jokowi memerintahkan Polri mengusut kasus Vina secara tuntas dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Tim Liputan, Kompas TV. Polda Jawa Barat memastikan siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy alias Peron. Sebelumnya tim kuasa hukum Peggy ajukan pra-peradilan lantaran penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki dianggap tanpa bukti kuat. Lantas bukti apa yang bisa mematahkan penetapan Peggy sebagai tersangka hingga bagaimana pandangan hukum pidana pada kasus yang terjadi 8 tahun silam ini? Kita akan berbincang bersama kuasa hukum Peggy Setiawan, Mukhtar Effendi, dan pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Selamat malam, Pak Mukhtar dan Prof. Hipnu. Selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam. Memang sinyal tampaknya kurang bagus, Pak Mukhtar, tapi semoga suaranya terdengar. Kalau tidak terdengar, tolong kasih tahu aja ya, Pak ya. Nah, kalau bicara soal bukti yang akan dibawa di persidangan, selain status dari Facebook Peggy, apalagi yang akan disiapkan oleh tim kuasa hukum Peggy, Pak Mukhtar? Ya, ini kurang jelas, mau diulangi pertanyaannya, Mbak. Ya, soal bukti, Pak, bukti yang akan dibawa di pra-peradilan, selain status media sosial Facebooknya Peggy, apalagi bukti kuat lain yang disiapkan tim kuasa hukum? Saya sampaikan bahwa bukti-bukti yang kita siapkan untuk di pra-peradilan banyak bukti sebetulnya dari kita. Cuman kan pada prinsipnya begini, Mbak. Pra-peradilan itu bagaimana caranya polisi menunjukkan bukti dari mereka dasar untuk mempertersangkakan klien kita, kan begitu? Ya. Karena berdasarkan undang-undang minimal 2 alat bukti harus terpenuhi sehingga seseorang bisa ditersangkakan dalam kasus pidana. Nah, justru inilah yang kami tunggu ya, dari kepolisian, apa bukti yang mereka punyai. Nah, baru kita nanti akan melakukan counter terhadap bukti yang mereka punyai. Jadi prinsipnya bukan kami yang harus membuka bukti, tapi memang kita sudah menyiapkan bukti untuk mengkanter bukti daripada pihak kepolisian. Demikian, Mbak. Ya, karena kan pasti polisi akan menyebut bahwa penetapan Peggy sebagai tersangka ini berdasarkan minimal 2 alat bukti. Nah, tim kuasa hukum bisa mengkanter, sudah punya amunisinya tanda kutip untuk melawan 2 alat bukti yang diklaim oleh polisi itu. Sudah sangat siap, kita sudah sangat siap. Dari jauh-jauh hari kita sudah sangat siap. Itu cuman kenapa agak terlambat sedikit untuk mengajukan prapernya, bukan karena kami belum siap bukti dari kami ya, tetapi kami juga harus mencari momentum waktu yang tepat sehingga di praper ini kita bisa menangkan untuk atau demi keadilan klien kami. Demikian, Mbak. Oke, saya ke Prof. Hipnu. Untuk proses pra-peradilan ini, kalaupun dari tim kuasa hukum akan membantah bukti-bukti dari polisi soal penetapan tersangkanya Peggy, apa saja sebenarnya yang bisa mengkanter ini, Pak Prof. Hipnu, kalau dibandingkan dengan sejumlah kasus pra-peradilan lain? Iya, jadi pra-peradilan itu adalah sebagai kontrol sebelum persidangan. Kontrol terhadap upaya paksa. Upaya paksa apa? Upaya paksa tentang penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan. Dan Peggy ini adalah upaya paksa tentang tersangka, penetapan tersangka. Oleh karena itu, dalam penetapan tersangka, karena di dalam suatu pra-peradilan itu adalah uji formil, belum uji bukti. Baru bukti dari polisi seperti apa, caranya sah atau tidak. Disinilah, jadi bukti-bukti yang diajukan Polda Jawa Barat adalah bukti-bukti yang mendudukkan bahwa sebagai pelaku dugaan tindak pidana. Belum masuk pada bukti bahwa Peggy bersalah atau tidak bersalah. Nah, ini yang harus dipahami. Oleh karena itu saya kira penasihat hukum nanti harus betul-betul hati-hati. Bukti yang disampaikan itu caranya bagaimana? Gitu loh. Ada suratnya atau tidak? Jadi aspek formil belum menilai bukti. Jadi hanya menilai bukti berapa jumlahnya, jenisnya bagaimana. Kan kita menganut negatif back.
dua alat bukti yang menimbulkan keyakinan. Karena ini masih pra-peradilan adalah keyakinan dari penyidik Polda Jabar. Itu bahwa Peggy buktinya adalah A, B, C, C, dan D gitu Pak. Oke, kalau sejauh ini Pak Mukhtar, apa saja yang diklaim oleh pihak Anda ini bisa mematahkan penetapan status tersangka dari Peggy Setiawan sejauh ini, sejauh bukti-bukti yang sudah disampaikan Polda Jawa Barat? Baik, ini kan kasus pidana yang mana klien kami ini dipersangkakan sebagai otak pelaku pembunuhan berencana. Ya. Nah, kami justru melihat daripada dasar tersebut seperti itu, maka kami akan melihat atau menguji bukti yang disampaikan oleh Polda yang menggiring atau yang menunjukkan. Pak Mukhtar? Bahwa klien ini kan begitu. Bu, ya, jelas? Ya, tadi Halo, sempat terputus, boleh diulangi lagi sedikit kalimatnya? Oh ya. Ya. Oh ya. Baik. Jadi klien kami ini kan dipersangkakan sebagai otak pelaku pembunuhan dalam kasus Eki dan Pina. Tentu saja kami berharap polisi bisa menunjukkan kepada kami bukti-bukti yang mengarah kepada tindak kriminalnya. Oke. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa sejak tahun 2016 saat peristiwa itu terjadi, klien kami tidak pernah dipanggil baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Nah, kemudian tiba-tiba di tahun 2024 ini klien kami ditangkap dan ditahan sebagai otak pelaku pembunuhan. Jadi 8 tahun ini kemana saja kan itu prosesnya kan begitu. Itu yang nanti akan kami minta penjelasan dari pihak kepolisian. Kalau memang bukti-bukti mereka memang tidak cukup kuat untuk membuktikan itu, ya mau tidak mau harus ada konsekuensi hukumnya buat pihak kepolisian. Demikian. Oke, nah saya ke Prof. Hipnu. Prof, tadi kan yang dipertanyakan oleh tim kuasa hukum dari Peggy adalah sejauh ini bukti-buktinya yang mengarah ke tersangkaan Peggy Setiawan, penetapan status tersangka Peggy Setiawan ini dianggap tidak kuat. Nah, apakah Prof. Hipnu juga melihat ada celah ini soal unsur-unsur yang menetapkan bahwa Peggy adalah otak pembunuhan Vina? Jadi gini Mbak Priska, di dalam pra-peradilan adalah uji formil. Karena uji formil nanti penasihat hukum diberikan waktu untuk melihat bukti, bukan menilai bukti. Oke. Ini harus perhatikan, melihat bukti. Buktinya apa dari kepolisian? A, B, C, D. Tapi tidak melihat, tidak menguji. Karena apa? Kalau menguji itu nanti ada di ranah pembuktian. Material itu ya Prof ya, Mas? Ya material. Di pra-peradilan hanya melihat bukti yang diajukan Polda apa? Oh ada CV, oh ada pisau, oh dan sebagainya. Buktinya itu nanti diperlihatkan semua. Tapi belum menilai Mbak. Disinilah yang kalau kita lihat di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 4 2016 bahwa pengujian di pra-peradilan baru pengujian formil. Cara memperoleh jumlah bukti, jenis bukti, belum masuk nilai bukti. Gitu Mbak. Oke, dan nanti yang membuat majelis hakim misalnya mengabulkan pra-peradilan, permohonan pra-peradilan jika dikabulkan adalah soal kalau misalnya penyidik secara formil tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, tidak sesuai dengan KUHP dalam perolehan buktinya, begitu ya Prof ya? Ya, karena di pra-peradilan ini sebetulnya menentukan bahwa bagaimana seorang penegak hukum negara, karena kita civil law, menentukan bukti, mencari bukti itu sah tentang persyarat perizinannya, sah tentang perolehannya, sah tentang bagaimana mendapatkannya, gitu loh. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk, semua berlindung pada ketentuan yang ada. Baru nanti disampaikan dalam suatu persidangan, ini loh Pak penasihat hukum, buktinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu, menentukan jumlahnya berapa, minimal jumlahnya 2, jenisnya juga apa. Ya. Itu yang ada menurut peraturan Mahkamah Agung 4 2016 belum menguji sah, belum menguji nilai.
dari bukti yang disampaikan di dalam suatu pra-peradilan. Oke, jadi yang harus digarisbawahi pra-peradilan nanti belum menguji bagaimana nilai atau sahnya dari satu bukti-bukti yang dihadirkan oleh penyidik, tapi soal formilnya itu ya Prof. Hipnu ya, soal bagaimana cara memperolehnya, perizinannya, cara mendapatkannya itu yang akan diuji di pra-peradilan. Kita tunggu apakah hasilnya dikabulkan atau tidak permohonan pra-peradilan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Terima kasih Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana. Terima kasih juga Pak Mukhtar Effendi, kuasa hukum Peggy Setiawan. Sama-sama. Selamat malam.